Shalom, selamat sore kepada para ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita bersama. Sore hari ini kita ada di dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar yang walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing namun tidak mengurangi substansi dari persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah pada sore ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon kekuatan dan bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami baca firman-Mu sore ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, urapi pikiran hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman ini. Karena itu Tuhan, kami memohon, bersabdalah, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah kita pada sore hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 27 yang akan saya bacakan untuk kita bersama, dan saya berharap ibu-ibu mengikuti di dalam pembacaan Alkitab di rumah masing-masing. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Bacaan kita pada ibadah sore hari ini merupakan sebuah ungkapan penghiburan Nabi Yeremia yang menuliskan kitab Ratapan ini dalam pendampingannya kepada umat Tuhan Yehuda yang harus mengalami kehidupan dalam penderitaan karena kejatuhan kota Yerusalem dan keruntuhan bait Allah. Orang-orang Yehuda, umat Tuhan itu harus digiring untuk memasuki proses pembuangan di Babilonia. Mereka dijajah, mereka menjadi orang-orang tawanan. Mereka tidak lagi memiliki kehidupan yang layak sebagaimana mereka jalani di Yerusalem. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan inilah maka yang dibutuhkan oleh umat Tuhan adalah penguatan dan penghiburan agar mereka mampu untuk memaknai kehidupan di tengah kesulitan dan penderitaan sebagai orang buangan di Babel. Penghiburan dan penguatan ini merupakan satu unsur yang memang dapat memberikan suasana yang baru dalam kehidupan umat Tuhan itu. Karena mereka tidak hanya menjalani hidup dalam keluhan, dalam sungutan, dalam teriakan, tetapi mereka diajak untuk menjalani kehidupan di tengah penderitaan dalam satu perspektif syukur. Mereka harus menghadapi dan menjalani proses kehidupan itu dengan dasar iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka di tengah penderitaan. Tuhan tidak pernah membiarkan umat yang berharap bersandar kepada-Nya, yang setia dan taat kepada-Nya, hidup di dalam kesulitan-kesulitan. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itu di dalam bacaan kita pada sore hari ini, Yeremia menegaskan bahwa, perhatikan ayat 22 dan 23 dari bacaan kita hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru dalam hidup manusia yang berharap kepada-Nya. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang dapat memberikan pengharapan yang besar dalam hidup yang dijalani oleh manusia di tengah kesulitan-kesulitannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk melangkah tanpa kepastian. Tetapi
Tuhan akan memberikan kepada kita selalu hal-hal yang baru yang dibutuhkan sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Di ayat 25 menarik bagi saya untuk kita lihat secara benar, secara tepat. Dikatakan demikian, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Intinya adalah bahwa Yeremia mau menegaskan kepada umat Tuhan di penderitaan mereka, bahwa ketika mereka berharap kepada Tuhan, ketika mereka bersandar kepada Tuhan, ketika jiwa mereka mencari Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan, maka Tuhan akan hadir, karena kebaikan Tuhan akan menyelesaikan seluruh penderitaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, ibu-ibu yang Tuhan cintai, ayat 27 mengatakan, dan memperlengkapi bagian dari penghiburan dan penguatan Nabi Yeremia kepada umat Tuhan Yehuda. Dikatakan di ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam bukan pasif. Menanti dengan diam adalah mau mengintrospeksi diri, mau ada di dalam penyadaran diri untuk menantikan pertolongan Tuhan dalam pengharapan dan doa yang besar. Menanti Tuhan di dalam diam bukan gerasak gerusuk, bukan hanya mencari kesalahan orang lain untuk pembenaran diri sendiri. Mencari Tuhan dalam diam diingatkan kepada umat Yehuda, juga saya dan saudara, bagaimana kita tetap ada di dalam doa-doa kita untuk memohon kasih dan anugerah rahmat Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kehidupan yang kita jalani juga adalah kehidupan yang berat, kehidupan yang dipenuhi dengan pergumulan, kehidupan yang juga dipenuhi dengan tantangan, kehidupan yang ada dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bukan hanya karena penyakit COVID atau Corona yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita saat ini, tetapi juga secara finansial, secara ekonomi kita prihatin karena terjadi kejatuhan ekonomi yang begitu luar biasa. Saya paham, saya tahu, saya gumuli benar, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak warga jemaat yang juga saat ini harus bergumul dengan hidup mereka karena pengaruh dan dampak dari corona ini. Mereka harus dirumahkan, mereka harus diberhentikan, mereka harus mengalami satu keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Namun di balik seluruh peristiwa ini, di balik semua keadaan ini, yakinilah bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan ibu-ibu dan keluarga. Mungkin ada ibu-ibu yang saat ini sedang menangis, yang sedang berjuang untuk memberikan makan kepada anak-anak karena sulitnya kehidupan ekonomi. Ibu-ibu yang saya kasihi, ingatlah bahwa rahmat dan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Ia selalu hadir untuk memberikan kepada kita kelegaan. Ia selalu hadir untuk memberikan kepada kita satu keyakinan bahwa Ia ada dan Ia tidak diam. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya mereka yang melihat penderitaan yang disertai dengan kesetiaan Tuhanlah yang mampu untuk melihat pengharapan sehingga menjadi kuat, bahkan menguatkan orang lain. Ibu-ibu, kita semua harus saling menguatkan. Kita semua harus saling menopang satu dengan yang lain, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan kita. Karena ada banyak keluarga-keluarga saat ini yang juga ada di dalam kesulitan yang luar biasa. Ada keluarga-keluarga, ada para ibu yang saat ini menderita karena keadaan ekonomi akibat terjadinya wabah dan keadaan yang sangat mengerikan yang kita hadapi.
Tetapi di balik semua itu, firman Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini mau menegaskan dan mengatakan kepada kita, mari tetap berpengharapan. Mari tetap meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ibu-ibu, meninggalkan kita, meninggalkan rumah tangga, meninggalkan persekutuan. Ia tetap ada, ia tetap menjadi bagian di dalam melangkah memasuki babak-babak baru dalam kehidupan kita. Karena kasih dan rahmat-Nya senantiasa dihadirkan untuk orang-orang yang mencari Dia, yang bersandar kepadanya, dan yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu, Tuhan Yesus menyertai ibu-ibu dan keluarga dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Mari kita tetap berdoa, mencari Tuhan. Biarlah Tuhan akan bekerja dan bertindak di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Biarlah iman kita tetap dikobarkan meskipun ada di dalam kesulitan-kesulitan yang luar biasa saat ini. Karena kita tahu bahwa dengan iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat, maka segala sesuatu akan terjadi dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Selamat bersekutu dan beribadah. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.